Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mushaf standar Braille. Baik, langsung saja. Mushaf standar Braille. Mushaf standar Braille adalah salah satu satuan varian mushaf standar Indonesia yang ditulis dengan simbol Braille dan telah dibakukan serta diperuntukkan bagi para tunanetra atau orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan. Simbol atau kode Braille terbentuk 6 titik timbul yang tersusun dalam 2 kolam berbentuk 4 persegi panjang, dan masing-masing kolam berisi 3 titik seperti susunan dalam kartu domino. Kehadiran mushaf standar Braille tidak terlepas dari sejarah penyalinan mushaf Al-Quran Braille di Indonesia yang perkembangannya melewati beberapa fase, yaitu fase duplikasi, adaptasi, dan standarisasi. Fase duplikasi dimulai setelah Supardi Abdus Somad 1975, seorang tunanetra asal Yogyakarta, berhasil mengungkap sistem tulisan yang digunakan dalam Al-Quran Braille Yordan yang diterimanya dari seorang pegawai Departemen Sosial pada tahun 1993. Mushaf Braille pertama di dunia ini diperkirakan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1954 ketika Lembaga Penerbitan dan Perpustakaan Braille Indonesia LPPB yang bernaung di bagian Departemen Sosial dan berkedudukan di Bandung menerima kiriman Al-Quran Braille dari UNESCO. Sejak saat itulah Supardi bersama dengan para kolega di bawah Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam mulai mengembangkan mushaf Braille dengan mengacu pada sistem yang digunakan dalam mushaf Braille Yordan. Fase selanjutnya adalah fase adaptasi yang menandai munculnya ragam penulisan mushaf Braille di Indonesia. Berawal dari upaya kajian dan pengembangan yang terus dilakukan, selain tetap mengacu pada pola penulisan imla'i sebagaimana yang digunakan pada mushaf Yordan, Ketunusi juga melakukan adaptasi sistem penulisan mushaf Braille Pakistan yang telah mengenalkan penggunaan kode harokat isbaiyah dan tanda wakaf. Di sisi lain muncul pula upaya penyalinan mushaf Braille yang dilakukan oleh Yayasan Penyantunan Waita Guna Bandung. Berbeda dengan Ketunusi, melalui historinya Abdullah Yatim Piatu menempuh cara agar berbeda dalam menyusun mushaf Braille. Selain tetap mengacu pada sistem Braille yang telah dikembangkan oleh Ketunusi, Abdullah lebih memilih mushaf Al-Quran cetak yang berkembang saat itu sebagai pedoman dalam penggunaan pola penulisan dan penerapan tanda baca tajwid. Pada fase inilah mulai lahir dari 2 versi mushaf Braille di Indonesia. Yang perbedaan utama terletak pada ras yang digunakan. Versi Ketunusi mengikuti rasem imla'i sebagaimana yang digunakan dalam mushaf Yordan dan Pakistan. Sedangkan versi YPWG lebih memilih menggunakan rasem Utsmani seperti yang digunakan pada mushaf cetak saat itu. Karakteristik mushaf standar Braille. Secara umum, mushaf standar Braille mempunyai kesamaan dengan mushaf Braille lainnya karena ditulis dengan simbol Arab Braille Codes. Hasil standarisasi yang dilakukan UNESCO pada tahun 1951 di Beirut, Lebanon. Hanya saja dalam penerapan simbol-simbol Braille tersebut terdapat perbedaan, misalnya dalam penggunaan rasem. Mushaf standar Braille menggunakan rasem Utsmani, sedangkan mushaf Braille terbitan lainnya menggunakan rasem imla'i. Bahkan bisa katakan bahwa mushaf standar Braille
adalah satu-satunya mushaf Braille di dunia Islam yang telah menggunakan rasm Utsmani. Meskipun demikian, penggunaan rasm Utsmani pada mushaf standar Braille tidak diterapkan secara utuh, melainkan dengan sejumlah pengecualian. Pengecualian dilakukan karena tidak semua penulisan berdasarkan kaidah rasm Utsmani bisa ditranskrip ke dalam kode Braille, seperti penulisan nun kecil pada surat Anbiya. Sistem Arab Braille tidak mengenal huruf kecil atau huruf besar karena kode Braille yang digunakan berukuran sama. Pengecualian juga berlaku pada kata-kata yang berpotensi menyulitkan bagi para pengguna jika ditulis dengan rasm Utsmani, seperti kata-kata yang ditulis dengan kaidah badal, semisal kata-kata riba, as-salah atau az-zakah, sehingga keduanya tetap ditulis dengan rasm imla'i. Selain dalam penggunaan rasm mushaf, standar Braille memiliki karakteristik dalam penerapan tanda baca. Misalnya, mushaf standar Braille telah menggunakan harokat isbaiyah, tanda mat, dan penggunaan tasdid secara ekstensif. Harokat isbaiyah digunakan sebagai pengganti huruf alif yang dibuang dan penandaan mat, silah, qasiroh maupun takwilah pada hadomir. Tanda mat dipakai untuk menandakan hukum mat wajib, mat lazim, dan mat jaiz. Tanda tasdid digunakan untuk menandakan hukum bacaan idgham dengan semua jenisnya. Selain itu, mushaf standar Braille juga menggunakan tanda waqaf seperti yang digunakan pada mushaf versi cetak yang berpedoman pada mushaf standar Utsmani. Mushaf standar Braille edisi penyempurnaan sejak ditetapkan sebagai mushaf standar Indonesia melalui KMN nomor 25 tahun 1984. Mushaf standar Braille belum pernah mengalami perubahan. Baru pada tahun 2010 muncul usulan dari sejumlah praktisi dan penggunaan mushaf Braille yang dipelopori oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) untuk melakukan kajian ulang terhadap mushaf standar Braille. Ulasan ini dilibatkan adanya polemik yang masih terjadi di kalangan para praktisi dan penggunaan mushaf Braille. Atas dasar itulah Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran LPMA melakukan kajian atas mushaf standar Braille dengan melibatkan sejumlah kalangan, baik dari akademis, lembaga percetakan, maupun para praktisi dan penggunaan mushaf Braille. Upaya ini telah melahirkan sebuah buku pedoman membaca dan menulis Al-Quran Braille pada tahun 2011. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Dan ini hanya untuk memenuhi tugas UAS. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.